Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga yang lain rilis, YPB bakal bahas kisah pertarungan dewa kehancuran pertama dan terkuat yang pernah diceritakan Zalama pada video sebelumnya. Tepatnya video yang ini. Di sebuah alam kegelapan ada sebuah portal dimensi muncul di tempat yang jauh dari pemukiman warga tersebut. Dan dari portal itu muncul seorang pria berjubah, dan dia merupakan dewa kehancuran pertama yang terkuat sepanjang sejarah alam semesta. Dia adalah Taima. Sambil melihat sekitar, pria itu baru tahu kalau seperti inilah alam kegelapan tempat para iblis tinggal. Entah apa sebenarnya tujuannya pergi ke alam ini yang akan segera terjawab nanti ya. Sementara cerita pindah ke tempat lain yang menunjukkan Toa sedang berbicara dengan seseorang bernama Masbal. Toa penasaran apa yang ingin Masbal bicarakan dengannya. Toa berharap kalau omongan mereka bisa menjadi obat buat kebosanannya ini. Masbal meyakini kalau dia tahu bahwa Toa capek dengan banyak percobaannya yang gagal. Tapi Masbal tegaskan kalau dia punya solusi dari permasalahan Toa, yaitu kunjungan planetnya di mana seluruh pasukan makhluk sepadan dengan usahanya. Dan ditunjukkanlah bentuk Masbal yang sebenarnya. Dia memiliki bentuk tangan seperti bangsa Namex tapi dengan tubuh berwarna merah. Apakah Masbal masih seduluran dengan bangsa Namex? Dan entah apa jabatan Masbal di alam kegelapan ini. Apakah dia adalah raja kegelapan sebelum adanya Abura dan juga Dabura? Yang jelas, Toa menunjukkan kesenangannya dengan tawaran tersebut dan ingin segera melakukan rencana mereka. Tapi sebelum itu, mereka merasakan kedatangan penyusup pada alam kegelapan ini. Jadi, mereka akan menyambut Taima sebagai musuhnya dengan baik. Dengan cukup percaya diri, Masbal ingin dia sendirilah yang akan menghadapi penyusup itu. Sementara, Taima masih berada di tempat sebelumnya untuk mencari sesuatu yang belum kita tahu. Tiba-tiba, dia merasakan aura ki jahat muncul mendekatinya. Taima langsung menoleh dan penasaran siapa yang datang tersebut. Muncul sebuah cahaya terang di mana Masbal menunjukkan dirinya di hadapan Taima. Masbal juga penasaran makhluk macam apa sebenarnya yang ada di hadapannya ini. Apakah pria itu datang untuk menyerang kerajaan iblis? Jadi, Masbal akan bertindak untuk menghancurkan pria tersebut. Sebaliknya, Taima yang belum tahu soal tempat ini menanyakan balik apakah ini adalah alam para iblis. Melihat Masbal yang bersikap seperti itu, baginya itu adalah pertanyaan yang bodoh. Mendengar itu, sontak membuat Masbal merasa kesal. Baginya, menyinggung orang terkuat di alam kegelapan ini tentu bukan tindakan yang bijaksana. Di sini, Taima yang punya sifat polos seperti Goku mengatakan kalau dirinya gak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi, Taima juga tertawa seperti setuju kalau Masbal adalah makhluk yang bodoh. Dihina-hina terus seperti itu membuat Masbal langsung naik darah. Lalu, Masbal segera gas menyerang Taima menggunakan tembakan laser besar. Melihat laser datang kepadanya, membuat Taima langsung berubah posisi menjadi mode pertahanan. Dan nampak, Taima bisa menangkis laser itu hingga mengarahkannya pada Masbal. Masbal terkena hantaman serangannya sendiri, membuat tangannya merasa sangat kesakitan. Taima katakan kalau luka Masbal begitu sangat parah. Dia telah memukul Masbal sedikit keras pada tangannya. Jadi, Taima tegaskan kalau itu adalah bukti bahwa Masbal tidak akan bisa menang melawannya. Namun, Masbal malah menunjukkan senyuman yang mengartikan banyak hal. Dan nampak, Masbal ingin melakukan sesuatu dengan menarik tangannya cukup keras. Yang melihat itu, membuat Taima penasaran apa sebenarnya yang ingin Masbal lakukan sekarang. Dan rupanya, Masbal memutuskan tangannya sendiri tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Habis itu, Masbal melemparkan potongan tangannya dengan sangat kencang pada Taima. Dengan sigap, Taima segera menghindarinya menggunakan kecepatan tinggi. Tubuhnya bergerak secepat kilat, berhasil tidak terkena hantaman serangan tangan. Taima menoleh ke belakang dan merasa senang dirinya bisa berhasil. Namun, Masbal melakukan sebuah rencana yang tidak diketahui oleh Taima. Yang rupanya, potongan tangan itu masih bisa dia gerakan. Di belakang tubuh Taima, tangan itu menciptakan sebuah bola energi yang sontak membuat Taima merasa panik. Tapi terlambat, laser itu lebih dulu mengenai bagian belakang tubuhnya dengan sangat begitu brutal. Tubuh Taima sampai terhempas ke depan mengarah pada Masbal. Dan Masbal memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Taima lagi.
Dia melepaskan pukulan keras, berharap bisa mengenai Taima. Namun terkejutnya, Taima bisa menghindari pukulan tersebut dengan sangat mudah. Gerakan Taima sebagai seorang dewa kehancuran begitu sangat lincah dan juga cepat. Dan sebaliknya, Taima melepaskan 2 pukulan sekaligus yang mengenai wajah juga perut Masbal dengan sangat luar biasa keras. Di situ, Masbal sampai merasa kesakitan, tapi nggak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dan lalu Taima menghempaskan tubuh Masbal melayang jauh. Nampak Masbal nggak bisa menghentikan laju tubuhnya yang pada akhirnya tubuhnya terhempas menghantam bukit besar. Beginilah kekuatan Taima yang sebenarnya meski terlihat santai namun punya kekuatan yang sangat luar biasa. Meski demikian, Masbal juga adalah jenis iblis yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Masbal bangkit lagi dengan sinar terang yang membuat Taima terkejut melihatnya. Keluar aura kekuatan yang luar biasa hingga menggetarkan alam kegelapan. Dan nampak Masbal bangkit lagi dalam bentuk baru dengan kekuatannya yang tentu sudah meningkat pesat. Sepertinya Masbal memang adalah gabungan dari bangsa Namex dan makhluk lainnya. Dan di sini Taima juga menyadari satu hal, bahwa Masbal sebenarnya punya darah dari ras Namex. Taima kecewa, Masbal yang merupakan salah satu warga Namex yang damai kini berubah menjadi makhluk yang sangat jahat. Namun, Masbal sudah nggak peduli lagi dengan omongan Taima. Dia menunjukkan rasa percaya dirinya untuk melakukan pertarungan ronde kedua. Nampak, Masbal akan melakukan sesuatu yang sontak membuat Taima terkejut. Masbal menyemburkan sebuah serangan laser besar ke arah Taima dengan sangat cepat. Melihat itu semakin membuat Taima panik, dan hasilnya laser itu menciptakan ledakan luar biasa yang membumbung seperti gunung. Saking dahsyatnya serangan tersebut, Taima sampai jatuh ke dalam air. Masbal yang tahu Taima masih hidup masuk ke dalam air juga untuk mencarinya. Tiba-tiba Taima muncul di belakang yang langsung melakukan serangan balik. Keduanya melakukan pertarungan sengit dengan benturan tendangan yang luar biasa, yang lagi-lagi menghasilkan ledakan dari dalam air. Keduanya terus menggencarkan serangan masing-masing, di mana nggak ada yang melunak sedikit pun. Malahan mereka menambah daya serangannya dengan pukulan bertubi-tubi yang lebih ganas dan juga brutal. Sekali lagi, karena pertarungan mereka memang sudah bukan di level dewa biasa, terjadi bencana besar di seluruh alam kegelapan ini. Petir angin menyambar silih berganti dengan sapuan angin yang luar biasa. Masbal nampak menembakkan laser dari matanya, di mana Taima segera menghindari laser itu dengan kecepatannya. Sebaliknya, Taima melakukan pukulannya juga yang akan tepat mengenai wajah Masbal. Tapi sebelum itu terjadi, Masbal mempunyai kemampuan untuk memudarkan tubuhnya, hingga pukulan Taima tidak berdampak apapun pada dirinya. Bahkan, Masbal merubah dirinya menjadi berbagai gelembung air yang lalu muncul untuk melakukan serangan balik. Dan tanpa menggunakan pukulan, Masbal cuma menggunakan satu jarinya untuk menyentuh tubuh Taima. Tapi sudah membuat Taima merasa sangat begitu kesakitan. Karena meskipun cuma satu jari, tapi dapat menembus tubuhnya, di mana Taima cuma bisa melongo tidak percaya. Namun lagi sebagai dewa terkuat, Taima memperoleh kemampuan yang gak kalah hebat. Dalam serangan itu, Taima menggunakan teknik yang dia namakan sebagai tarian meluncur. Teknik ini akan membuatnya bisa mengalihkan serangan Masbal, mengurangi jumlah serangannya dalam setiap kali menyerang. Teknik tersebut sontak membuat Masbal kali ini yang melongo. Dan lalu dengan gerakan cepat dan juga ciamik, Taima segera melakukan serangan balik padanya. Wajah Masbal terkena hantaman serangan Taima hingga membuatnya terhempas melayang jauh. Bahkan air laut sampai terbelah dua. Mendapatkan serangan keras seperti itu, Masbal cuma bisa melakukan pertahanan yang dia bisa. Meski begitu, Masbal masih menunjukkan kepercayaan dirinya di hadapan Taima. Masbal tegaskan dia akan menyudahi pertarungan ini sekarang juga. Masbal akui Taima adalah pria yang hebat, tapi bagaimanapun Taima nggak bakal bisa mengalahkan iblis sepertinya. Kemudian dengan terlihat marah, Masbal menciptakan sebuah bola energi dan langsung melemparkannya melesat mengarah pada Taima. Dan seperti dugaan semua penonton YPB Movie, laser tersebut dapat ditangkis lagi pakai tendangan David Beckham. Taima menghempaskan balik laser itu melayang jauh.
bahkan sampai menjauh keluar planet hingga meledak dengan sangat luar biasa terang. Masbal sungguh penasaran siapa sebenarnya orang yang dia lawan ini. Kenapa memiliki kekuatan yang sangat begitu luar biasa tinggi? Dan tiba-tiba Masbal kembali dikejutkan. Taima sudah ada di depan matanya dengan lompatan pemain basket. Taima menghantamkan dengkulnya pada wajah Masbal yang tentu aja membuat Masbal nggak bisa menghentikannya. Rupanya Taima menargetkan kristal di dahi Masbal dan kini telah dia hancurkan. Mendapatkan serangan luar biasa tersebut langsung menghempaskan Masbal melayang jauh dan berakhir tubuhnya menghantam bukit sangat begitu keras. Masbal mengungkapkan kekesalannya, dirinya merasa tidak berdaya melawan Taima. Kemudian Taima datang lagi ke hadapan Masbal, di mana Taima melihat ada kristal di dahi Masbal. Taima menyangka kalau kristal tersebut pasti adalah sumber kelemahan Masbal yang sebenarnya. Dengan demikian, Taima sudah membuat Masbal semakin melemah sekarang. Nggak terima diperlakukan kayak begitu, Masbal kembali bangun dan langsung meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Banyak laser memancar keluar sangat begitu luar biasa yang semakin membuat suasana menjadi sangat mencekam. Tapi Taima yang gak takut dengan itu mengajak Masbal untuk menyelesaikan pertarungan sekarang juga dan menentukan siapa yang lebih kuat, Dewa Kehancuran atau Raja Iblis Dunia Kegelapan. Dan nampak dahsyatnya kekuatan itu menciptakan ledakan kekuatan di mana-mana, bahkan sampai menyebar di seluruh planet. Inilah kekuatan terakhir yang bisa Masbal keluarkan demi tidak mau dikalahkan orang asing dari dunia luar. Dan saat ini Masbal masih melakukan ritualnya, di mana Taima hanya melihat karena ingin tahu apa yang akan Masbal lakukan. Setelah itu keluar cahaya terang membuat Taima merasa sedikit terkejut dan penasaran. Ledakan besar kembali terjadi yang menyebar ke seluruh tempat, dan nampaklah Masbal kembali merubah bentuk tubuhnya hingga sekarang seperti menyerupai makhluk naga. Entah apa yang sebenarnya sudah Masbal lakukan hingga bisa berubah ke berbagai bentuk seperti layaknya Frieza. Melihat itu, Taima tentu penasaran perubahan apa sebenarnya itu. Masbal memberitahu kekuatan ini merupakan kekuatan puncak yang dia miliki, dan dengan kekuatan ini dia akan mengalahkan Taima selamanya. Meski begitu, Taima nggak gentar sama sekali. Taima akui kekuatan Masbal sekarang mungkin cukuplah hebat. Namun apapun yang akan Masbal lakukan tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Masbal memberitahu alam kegelapan sudah memberikannya kekuatan ini, dan kekuatan ini akan membawanya pada kemenangan. Terpancing omongan itu membuat Taima kini yang menjadi kesal. Dia tegaskan ini sudahlah cukup dan sudah muak dengan tingkah Masbal. Di situ Taima mengeluarkan kekuatannya juga dan bersiap akan melakukan pertarungan super serius. Nampak Taima akan menggunakan sebuah teknik yang mirip dengan teknik Kikoho milik Tenshinhan. Setelah membidik dengan tepat, Taima segera melepaskan serangan lasernya yang melesat sangat cepat. Untuk Masbal, dia juga menembakkan lasernya, di mana kedua laser mereka saling beradu dengan sangat luar biasa, hingga pada akhirnya menciptakan ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Habis itu, keduanya lanjut melakukan jual beli serangan sengit dengan benturan kekuatan yang sangat amazing. Masbal terkejut bagaimana Taima bisa mengimbangi kekuatan penuhnya ini. Siapa sebenarnya Taima dan dari mana asalnya? Tanpa peduliin omongan Masbal, Taima terus bergerak menghindari setiap serangan makhluk itu. Dan ketika ada kesempatan, Taima balik melepaskan serangannya. Dia membidik perut makhluk itu, di mana dengan pukulannya sampai menciptakan lubang donat yang cukup besar, yang membuat makhluk itu sekaligus terhempas lagi melayang jauh ke desa tetangga. Makhluk itu nampak sangat kesal atas serangan Taima tadi. Dia sungguh tidak menyangka dirinya yang terkuat ini bisa dikalahkan begitu mudah. Kekuatan iblis yang dia tahu seharusnya adalah yang terkuat sepanjang sejarah. Tapi kenapa ada orang yang bisa membuatnya sampai seperti ini? Di situ Taima segera membuka penutup kepalanya dan menunjukkan wajahnya pada makhluk itu. Masbal terkejut melihat siapa di balik topeng itu. Beginilah penampakan Taima yang sebenarnya, yang sebelumnya diceritakan Zalama sebagai dewa kehancuran terkuat sepanjang sejarah yang melindungi 18 alam semesta. Masbal nggak bisa berkata apa-apa lagi dan cuma bisa menunjukkan rasa keterkejutannya. Dia tahu soal kabar hebatnya Taima.
dan gemetaran melihat orang itu kini menjadi lawannya. Taima memberitahu tempat ini adalah taman bermain baginya dan menjinakkan iblis adalah hal favoritnya. Di sini, Masbal sudah nggak punya hasrat lagi untuk melawan Taima. Nyalinya sudah ciut lihat orang itu adalah manusia terkuat di 18 alam semesta. Kemudian, Taima membuka jubahnya dan langsung melemparkannya pada makhluk itu. Makhluk itu terkejut apa sebenarnya yang akan Taima lakukan padanya. Yang rupanya, jubah itu melilit tubuh makhluk itu hingga membungkusnya seperti bacang. Nggak berhenti sampai situ, Taima menciptakan cincin energi dan melemparkannya juga. Cincin itu langsung mengunci tubuh Masbal, di mana Masbal terperangkap nggak bisa melepaskan diri. Dan dari dalam jubah itu mengeluarkan sebuah bola yang mirip seperti bola naga namun tanpa bintang. Taima segera mengambil bola itu yang kemungkinan itu adalah benda yang dia cari. Dan sekarang Masbal telah terjebak selamanya di dalam segel milik Taima. Dengan demikian begitulah pertarungan singkat sang dewa kehancuran terkuat melawan iblis terkuat yang ada di alam kegelapan ini. Kita akhirnya ditunjukkan kekuatan Taima dalam mengalahkan musuh dengan gerakan-gerakan yang cukup santai tapi mematikan. Kedepannya, YPB mungkin akan membahas kisah Taima ini lebih rinci, mulai dari awal hingga menjadi dewa kehancuran terkuat sepanjang masa. Atau jika punya rekomendasi anime atau manga lain, bisa komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.